Shalom adik-adik yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan persembahannya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Karangdowo. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan beribadah sekolah minggu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan semoga firman yang disampaikan dapat berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan para orang tua yang selalu mengasuh anak-anak-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya Kak Elsa, Kak Yito, dan adik-adik yang ada di rumah? Pastinya luar biasa dong, Kak. Wah, Kak Elsa aja luar biasa. Kalau adik-adik yang di rumah pastinya luar biasa dong ya. Kak Elsa, aku mau tanya dong, Kak Elsa hari ini bersuka cita nggak? Bersuka cita dong, Kak, karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita sebagai penolong di dalam hidup kita loh, Kak. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengawal ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan pujian pertamanya ialah Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita akan menari bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan nanti akan diambil oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, Allahku besar dan perkasa. Nah,
tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Adik-adik, kini saatnya kita berdoa untuk persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi kerajaan-Mu dan juga bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang membutuhkan. Tuhan, kami akan berdoa sesuai yang diajarkan-Mu. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu yuk hati dan pikiran kita, dan kita akan menaikkan pujian mukjizat itu nyata. Adik-adik di rumah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita pakai telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah adik-adik bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan mukjizat Tuhan itu adalah nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
bertemu dengan Kak Salindri di hari Minggu yang penuh dengan sukacita dan ceria untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, mohon berkat agar firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar bisa kita terima, kita dengarkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sudah siap semuanya? Ya, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini bersama anak-anak GKJ Karangdowo Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami ingin membuka hati kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya, Roh Kudus yang boleh mengurapi kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami pahami, kami mengerti, dan terlebih Tuhan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Kamu serahkan Tuhan hamba-Mu secara pribadi, kiranya Engkau juga yang memberkati dengan hikmat yang daripadamu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kebenaran dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Kami percaya, katakan amin. Ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan diambilkan dari Kisah Para Rasul, ya, dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah
dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, kita sudah bersama-sama ya tadi ya, menyimak, mendengarkan, membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Dari kisah yang sudah kita baca bersama-sama tadi, luar biasa ya, begitu luar biasanya Tuhan. Karena apa? Murid Tuhan Yesus yang sudah ditinggalkan Tuhan, naik ke surga, kemudian Tuhan yang mengasihi murid-muridnya dengan menurunkan Roh Kudus, yang kemarin sudah kita peringati sebagai hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta sudah kita rayakan. Nah, ini tugas dari murid-murid Tuhan Yesus untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan. Dan pada yang di Kisah Para Rasul ini kita sudah saksikan bersama-sama tentang kekuatan Tuhan yang luar biasa melalui muridnya, yaitu siapa tadi? Ya, Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Ya, di situ kemudian mereka melihat ada orang yang lumpuh di depan gerbang, ya, gerbang Bait Allah. Ternyata orang ini lumpuh itu sejak kecil. Ya, sejak kecil dia sudah lumpuh, bahkan sampai dewasa, sehingga orang ini tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa melakukan satu pekerjaan, yaitu mengemis, meminta-minta. Nah, di hari itu dia bertemu dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Petrus. Dia meminta untuk sedekah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Bahwa dia tidak memiliki emas perak. Namun dia memiliki satu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian orang lumpuh ini dipegang tangannya. Dan apa yang dikatakan Petrus? Bangkitlah, berdirilah. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa. Orang yang lumpuh sejak lahir sampai dewasa ini bisa berdiri. Dan dia merasa kegirangan melompat-lompat. Merasakan sebuah mujizat yang luar biasa. Yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Sesuatu yang mustahil. Tetapi karena satu nama di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Adik-adik semuanya, hari ini kita mau belajar bahwa banyak nama ya, semua orang pasti punya nama. Ada yang namanya Luki, Riki, Sinta, dan lain sebagainya. Tetapi di seluruh dunia ini, bahkan di seluruh alam semesta ini, hanya satu nama yang penuh dengan kuasa. Siapa nama itu? Yaitu Yesus. Karena apa? Dia adalah anak Allah yang berkuasa atas semuanya, yang mampu melakukan segala mujizat. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar, ya, kita mau belajar untuk kita boleh percaya. Apapun yang pernah kita alami, mungkin anak-anak atau adik-adik semuanya pernah merasakan sakit, batuk, pusing, bahkan ada yang pernah sakit parah ya, muntaber atau kena DB, bahkan atau penyakit apapun yang mungkin secara dokter mungkin tidak sanggup untuk disembuhkan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menyerah. Kita harus apa tadi? Berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan tidak hanya tentang penyakit Tuhan bisa mampu menyembuhkan, tetapi segala hal yang kita hadapi. Misalnya anak-anak ada yang pengen jadi pilot. Kayak nggak mungkin ya aku jadi pilot, masa sih aku jadi pilot? Tetapi kembali kepada tadi, ketika kita percaya Tuhan sanggup membuat. Apa mungkin ya aku besok bisa jadi dokter ya? Pasti ketika kita percaya, kita belajar, kita berusaha, pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam satu nama, siapa tadi?
nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, hari ini mari bersama-sama kita belajar, kita percaya melalui doa kita setiap hari untuk kita boleh mengandalkan Tuhan. Semuanya sudah berdoa setiap hari? Mau melakukan segala apapun, bangun tidur, mau tidur, bahkan melakukan segala apapun harus di dalam doa. Karena doa mengandung kuasa. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu tadi apa? Bahwa melalui doa, Tuhan pasti akan menyembuhkanku. Tuhan akan memulihkanku. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ada ayat hafalan ayat atau ayat super pada hari ini yang terus disimpan di dalam hati, disimpan di dalam pikiran kita, yaitu yang diambilkan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14. Ya, nomornya unik ya ini ya, nomornya unik 14 sama 14. Apa firman Tuhannya? Yaitu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, ketika kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ya dan amin, Tuhan akan melakukan segala perkara yang kita doakan. Ya, disimpan ya ini ayat supernya, yaitu dari mana tadi? Yohanes 14 ayat 14. Ya, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Kakak akan hantarkan di dalam doa syafaat bersama-sama. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kalau kami boleh kembali mendengar akan kebenaran sabda firman Tuhan, yang boleh kembali memberikan kepada kami semua anak-anak Tuhan, bahwa nama yang penuh kuasa itu hanya satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh mengimani di dalam kehidupan kami, anak-anak kami, untuk kami terus berdoa, untuk kami terus berkomunikasi kepada Tuhan, untuk menyerahkan setiap pergumulan kami, sakit penyakit kami, harapan kami, cita-cita kami, hidup kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan di pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami sekolah minggu di KJ Karangdowo, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan di dalam masa-masa yang masih dalam masa pandemi ini. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkati mereka dengan kesehatan yang terus-menerus, sehingga anak-anak kami boleh merasakan sukacita di dalam keadaan apapun. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, berkati orang tua bagi anak-anak kami semuanya juga dengan kesehatan, dengan rezeki yang Kau cukupkan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biarlah setiap keluarga ini juga senantiasa merasakan sukacita, kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga untuk setiap guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan ini, di mana Tuhan sudah memanggil mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan, kesetiaan untuk melayani Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, Tuhan kami serahkan kepadamu. Berkati GKJ Karangdowo, gereja kami ini, untuk menjadi gereja yang penuh dengan hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang boleh kami percayai, kami sembah, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, demikianlah adik-adik semuanya, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah kita rasakan bersama, dan kita sudah berdoa syafaat. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.